Halo teman-teman, salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Teman-teman, kita hari ini tetap menyambungkan video yang kemarin, tapi ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe, komen dan share ya, supaya channel kita berkembang dengan bagus. Nah teman-teman, pembahasan selanjutnya kita tetap di perkebunan pisang ya, karena kita selalu budidaya pisang ini menyampaikan ke teman-teman petani pemula, khususnya yang belum paham ya. Jadi yang belum paham tentang penanaman pisang supaya buahnya besar-besar begini, itu kayak apa caranya. Jadi caranya begini teman-teman. Untuk pembahasannya adalah teman-teman siapkan lahan dulu sesuai sama kebutuhan ya. Artinya kebutuhannya itu begini teman-teman. Kalau pisang tanpa olah lahan itu nggak masalah, yang penting kelihatan bersih ya. Nah, artinya nggak usah dibajak, nggak usah dicangkol, nggak masalah. Yang penting kalau di Kalimantan ini kan tanah masih subur teman-teman ya. Walaupun nggak dicangkol itu masih jos ya. Cuman perlu diketahui adalah kita bikin lubang dulu 40 cm teman-teman ya. 40 cm langsung ukurannya 3 kali 2,5 atau 3 kali 3 terlalu teman-teman, 2 kali 3,5 ya, kali 2,5. Jadi teman-teman, untuk di dalam lubang kita taburi dolomit dulu sama TSP. Setelah dolomit sama TSP, kalau ada pupuk kandang dikasih pupuk kandang ya, misalkan 1 kilo atau berapa pupuk kandangnya. Nah itu karena gini teman-teman, untuk mengejar masa pertumbuhan teman-teman ya. Jadi untuk cara mindahkan bibit seperti ini teman-teman, ini kan makanya nggak dibuang, ini mau dipindahkan ke sebelah sana teman-teman, mau dianukan dulu supaya ini nanti dipilih ada 3 batang yang dipelihara, yang ini itu ya, karena ini yang dipelihara 3 sudah buah semua itu. Tinggal itu masih ada berapa yang perlu dipindahkan, itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja yang mau dipindahkan teman-teman. Jadi begini cara mindahkan anak pisang teman-teman. Habis digali itu ditaruh dulu, ditiriskan sekitar 3 hari lah baru bisa ditanam teman-teman. Nah ini sama dengan yang kemarin ya, cerita saya, cuman karena beda-beda lokasi, beda-beda orang, tutorialnya sama teman-teman ya. Untuk lokasinya beda, tutorialnya sama, orangnya juga beda yang punya lahan ini teman-teman. Jadi untuk petani pemula jangan ragu, jangan bimbang tentang budidaya pisang. Masalahnya di Kalimantan ini, Kalimantan Timur ini belum banyak yang nanam pisang ya. Itu masih peluang emas bagi petani yang artinya petani tua-tua kayak saya ya, syukur petani muda juga. Nah, kalau petani tua kayak saya ini artinya tidak perlu kita yang modal besar teman-teman. Kita cukup modal sederhana, modal tenaga. Kalau bibit yang pemula itu bisa minta ke tetangga kalau yang pemula. Tapi kalau yang sudah sistem perkebunan kayak ini itu beli teman-teman ya. Beli dalam satu pohon itu 2.500 teman-teman. Kita beli. Nah, jadi kita upah nanam juga itu 2.500 upah nanam juga. Terus kita gali lubang ini teman-teman, gali lubangnya itu 1.500. Nah, itu. Jadi untuk pisang satu pohon tertanam itu modalnya itu teman-teman hanya sekitar modal bibitnya sekitar 6.500 teman-teman ya. Nanti ditambah untuk pupuknya, misalkan pupuk TSP-nya 2 on. Nah, kapur dolomitnya kira-kira 3 on. Itu cuman berapa teman-teman ya. Terus kohe ayamnya kira-kira 1 kilo. Nah, itu aja teman-teman modal kita itu. Makanya kita modal budidaya pisang ini tidak perlu banyak teman-teman ya, cuman itu ada cumannya teman-teman. Kalau sudah begini harus sering kita jaga teman-teman, karena ini sudah mau final ya. Kalau nggak kita jaga kita akan rugi teman-teman. Apalagi di sini ini teman-teman,
kayak di kebunku ini kan dekat jalan teman-teman, dekat jalan, dekat hutan. Itu ada dua alternatif teman-teman penyakitnya ya. Satu monyet ya, kalau sekitar jam 6 pagi sama jam 5 sore itu udah harus kita ada di kebun, supaya kita jaga yang monyet mau panen itu. Kalau monyet panennya kan cuman satu itu, kalau temannya misalkan ada 20 atau 30 monyet, kalau setandan itu kurang teman-teman. Bisa 3-4 tandan sekali masuk itu teman-teman. Jadi kita sudah rugi kalau enggak kita jaga itu ya. Nah itu kunci di kebun pisang ini sama dengan kebun jagung begitu teman-teman. Kalau di Kalimantan ini hama itu yang belum bisa kita ngatasi. Masalahnya gini, kita bisa bikin besar-besar kayak ini, bisa bikin gemuk, cuman hama dan penyakitnya yang kita belum bisa teratasi. Tapi yang bisa ngatasi hanya telaten teman-teman ya. Kalau telaten kita tunggu setiap hari, setiap jam monyet turun itu jam berapa, nah kita turun di situ. Nah minimal kita tetap, kalau kita sibuk di pekerjaan lain teman-teman, kita tetap ada satu orang yang jaga, atau anak kita atau cucu kita yang suruh jaga, kita gaji teman-teman ya. Caranya begitu. Kalau hanya nyuruh-nyuruh orang itu tinggal tidur di pohon pisang, habis pisang kita diserang monyet ya. Itu caranya kita budidaya pisang, karena pisang ini kalau kita abaikan teman-teman, sedangkan untuk di Kalimantan Timur ini teman-teman peluang emas ya. Peluang emasnya apa? Satu, dekat ibu kota, duanya kita itu sudah ibu kota jadi, nanti tumpuan ekonomi itu di daerah penyangga, termasuk kayak daerah saya ini kan daerah Kabupaten Grogot Pasir ya. Jadi di sinilah penyangga. Terus termasuk ke arah selatan ke Batu Licin, ke Plehari itu daerah penyangga. Itulah nanti yang jadi untuk menopang ekonomi di IKN nanti teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.